وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, juga para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang amalan hati. Kita sedang membahas yakin. Sudah kita bahas perbedaan antara yakin dan ilmu. Juga tasdik alias percaya. Kita lanjut perbedaan antara yakin dengan thiqat. Apa makna thiqat? Hakikat dari thiqat adalah hiya amnul amdi min fautil maqdur wa intiqadil mastur wa yadhfaru bi rawhir ridha wa illa fa bi'ainil yaqin wa illa fa bi lutfis sabr. Makna thiqat adalah perasaan aman atau tenang walaupun kehilangan sesuatu yang dia sukai, karena yakin terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Lalu hatinya dipenuhi dengan sikap ridha. Bahasa Sundana regreg, tenang. Itu makna thiqat. Kenapa regreg atau tenang? Karena yakin terhadap kebaikan di balik takdir yang menurutnya buruk atau merugikan dia. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa dzalika anna man tahaqqaqa bi ma'rifatillah wa anna ma qadahu Allah fala maradda lahul battah amina min fawti nasibihi alladhi qasamahu Allah lah wa amina aydan min nuqsani ma katabahu Allah lah wa sattarahu fil kitabil mastur wa yadhfaru bi rawhi ridha ay bi rahatihi wa ladzatihi wa naimihi lianna sahibar ridha fi rahatin wa ladzatin wa sururin. Kata Imam Ibnu Qayyim, siapa orang yang sudah mengaplikasikan pengetahuan dia tentang Allah, bahwa apa yang Allah tetapkan tidak mungkin ditolak sama sekali, pasti terjadi, maka dia akan merasa tenang dengan apapun musibah yang menimpa dirinya. Tenang pula lah dia dari apa yang menjadi berkurangnya bagian dari dirinya, karena semua itu sudah dituliskan. Lalu hatinya dipenuhi dengan sikap ridha, merasakan kesenangan, kebahagiaan dengan apa yang sedang dialaminya walaupun pahit. Kita sudah jelaskan makna ridha. Ridha itu sururul qalbi bimurul qadha, senangnya hati dengan di tengah pahitnya ketetapan Allah. Musibah itu pahit, tapi hatinya senang. Kok bisa hati senang walaupun sedang menderita? Karena yakin
penderitaan itu baik dirinya dan tidak bisa dihindari. Kalau kita dalam kehidupan di dunia saja bisa merasakan senang walaupun menderita, padahal hanya mengejar keuntungan dunia. Apalagi ini keuntungan akhirat. Kita umpamanya fitness, ngangkat barbel berat, pegel, cangkel, capek, lelah, ngos-ngosan, itu penderitaan. Tapi kita senang melakukannya. 10 set, simpan gigi brig heula, terus angkat lagi sampai 5 kali. Terus ganti dengan gerakan lain. Kita lari, capek, ngos-ngosan, keringetan, pegel. Itu penderitaan. Tapi kita senang melakukannya. Besoknya lari lagi. Itu namanya ridha. Hati senang di tengah penderitaan. Kenapa? Karena yakin setelah pegel ini kita alami, kita rasakan, ototnya lebih menonjol, badannya lebih bagus, nafasnya lebih panjang, yaitu staminanya meningkat. Begitu juga lari. Walaupun menderita, capek, lelah, ngos-ngosan, besoknya lari lagi. Kenapa? Yakin ada keuntungan. Apalagi keuntungan ukhrawi. Seseorang menerima musibah, menderita, tapi senang. Kenapa? Keuntungannya lihat. Apa keuntungannya? Dosa gugur, pahala nambah, doanya dikabul, kemuliaannya naik lebih tinggi lagi daripada sebelumnya, dan setelah berlalunya satu penderitaan, Allah akan berikan 2 kemudahan setelahnya. Itulah keuntungan di tengah musibah, makanya ridho dia. Nah, setelah inilah ridho ini yang disebut bahasa kita reg-reg, itulah yang disebut dengan thiqat. Percaya bahwa di balik semua kejadian ini ada keuntungan. Kesimpulannya, perbedaan antara thiqat dengan yakin adalah annal yaqin idza wujida fil qalbi wujidati thiqah fihi كأنها ثمرته فإذا تيقن العبد أن هذه الشريعة من عند الله فإنه يطمئن إلى أحكامها وأنه لا حيف فيها ولا نقص ولا حظم لحق أحد وإذا تيقنت المرأة ذلك أيضا علمت أن إعطاءها نصف الميراث والحق wa annahu kamalul adal wal insaf wa annahu la dhulma fihi wa la satata. Kesimpulannya adalah yakin, bila sudah ada di dalam hati pasti ada thiqat, rasa tenang terhadap apa yang diyakininya, seolah-olah thiqat atau ketenangan atau kata orang Sunda reg-reg tadi itu buah dari keyakinan. Kalau seorang hamba yakin syariat ini datangnya dari sisi Allah, maka dia akan tenang terhadap semua hukum dari yang ada dalam syariat itu. Dia yakin syariat ini tidak ada penyimpangan, kesalahan, kekurangan, kezaliman, semuanya serba adil dan menguntungkan. Bila seorang wanita meyakini ini syariat dari Allah Azza wa Jalla, dia akan mengetahui bahwa bagian waris dia setengah dari bagian laki-laki itu adalah keadilan yang sempurna. Tidak ada kezaliman yang ada di sini, maka dia akan tenang. Ketenangan itu disebut dengan sebutan thiqat. Masih kata Imam Ibnu Qayyim, wa kadzalika aidan
idza wujida al-yaqin fi qalbil 'abdi wujidati thiqah fi qalbihi fi ahkamillahil kauniyah wal qadariyah faya'lamu anna ma sya'allahu kana wa man lam yasha' lam yakun lahul hukmu fil ula wal akhirah wa la yakhruju syai'un an taqdirihi wa hikmatihi wa adlihi biyadihil khalqu wal amru wa huwal hakamul adlus sami'ul basir. Bila sudah ada keyakinan dalam diri seorang hamba, muncul thiqat di dalam hatinya terhadap hukum-hukum Allah, baik kauniyah ataupun qadariyah. Hukum kauniyah itu hukum alam. Hukum alam bukan hukum buatan alam. Hukum buatan Allah yang Allah berlakukan di alam. Bahasa lainnya sunnatullah. Termasuk takdir ya. Itu hukum Allah yang kauniyah. Maka dia akan tenang dengan semua itu. Demikian juga hukum qadariyah. Hukum syar'iyah. Dia tenang. Syariat itu pasti adil, pasti baik, pasti menguntungkan. Maka dia akan mengetahui bahwa semua yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang Allah tetapkan sebagai sesuatu yang terjadi baik, pasti baik untuk dirinya walaupun pahit, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Milik Allah lah semua hukum di dunia sampai di akhirat. Tak ada sesuatu pun yang bisa keluar dari takdir Allah, hikmah Allah, dan keadilan Allah. Di tangannya lah seluruh makhluk dan seluruh urusan. Dialah hakim yang maha adil, melihat dan mengetahui. Karena itu Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita. Doa ini bagus untuk kita baca, kita hafalkan, kita baca. Di mana aja bacanya? Di sholat, dalam sujud, seusai sholat, setelah salam kita wirid, zikir, setelah itu baru berdoa. Sertakan doa ini di dalam doa-doa yang kita panjatkan. Gimana bunyi doanya? Allahumma qsim lana min khasyatik ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Ya Allah, berikan, bagikan kepada kami rasa takutku kepadamu yang bisa menghalangi untuk bermaksiat kepadamu. Karena takutnya nggak berani maksiat. Berikan kepadaku ketaatanku kepadamu, ketaatan yang bisa menyampaikan kami ke dalam surgamu. Berikan kepadaku keyakinan yang bisa membuat seluruh musibah dunia terasa enteng dan ringan bagi kami. Jadi ada 3 permintaan kepada Allah dalam doa ini. Ya, pertama, minta hidayah agar muncul rasa takut kepada Allah yang bisa menghalangi kita dari maksiat. Ini permintaan pertama. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Ini pertama. Kedua, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Berikan kepada kami, kepadaku, ketaatan kepadamu. Beri hidayah untuk taat kepadamu. Ketaatan yang bisa menyampaikan kami ke dalam surgamu. Ini permintaan kedua. Permintaan ketiga, wa minal yaqin. Berikan kepada kami keyakinan. Keyakinan yang gimana? Ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Keyakinan yang membuat seluruh musibah dunia terasa enteng, terasa ringan, ya. Nah, di sini riwayat Imam At-Tirmidzi, lalu Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan gharib. Juga Imam An-Nasa'i dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan hadis ini hasan derajatnya.
Imam Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari Qais bin Muslim bahwa Atha al-Khurasani, seorang ulama Ahlus Sunnah di kalangan tabi'in, Atha ini tidaklah berdiri dari satu majlis kecuali pasti berdoa. Pas berdiri berdoa. Apa doanya? Allahumma hablana yaqinan bika hatta tuhawwina alaina musibatid dunya wa hatta na'lama annahu la yusibuna illa ma kutiba lana wa la ya'tina min hadha rizqi illa ma qasamta bihi. Ini bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi boleh dibaca, bagus, selama dalam doa-doa yang sifatnya umum boleh. Doa itu dengan bahasa apapun boleh, asal tidak dikhususkan. Allahumma hablana yaqinan, ya Allah berikan kepada kami keyakinan, bika kepada Engkau, hatta tuhawwina alaina musibatid dunya, keyakinan yang bisa membuat seluruh musibah dunia terasa enteng. Wa hatta na'lama annahu la yusibana illa ma kutiba lana, dan keyakinan yang buat kami tahu bahwa tidak akan ada yang menimpa kami kecuali apa yang Engkau takdirkan bagi kami. Dan tidaklah datang kepada kami rizki kecuali rizki yang memang telah Engkau bagikan kepada kami. Kalau Allah tidak mentakdirkan, rizki itu tidak datang. Kalau sudah takdirnya pasti datang. Ya, inilah perbedaan yakin dan thiqat. Makna thiqat, ketenangan yang lahir dari keyakinan. Bahasa Sundanya itu tadi apa? Reg-reg. Bagaimana sih pentingnya yakin di dalam agama ini? Yakin kedudukannya dalam iman ibarat ruh di dalam badan. Jadi yakin itu ruhnya keimanan. Ibarat iman itu tubuh, yakin itu adalah ruhnya. Dengan keyakinan inilah maka terbedakan kualitas orang. Dengan keyakinan inilah orang berlomba-lomba, orang beramal. Maka Allah menyebut orang-orang yang yakin dengan sebutan orang itu mampu mengambil manfaat pelajaran dari semua ayat-ayat Allah. Hasil penelaahan terhadap ayat-ayat Allah, lahir keyakinan. Yakin terhadap semua yang Allah informasikan sekalipun gaib. Tentang hari kiamat, tentang alam kubur, tentang takdir, tentang apa yang dialami esok lusa dan seterusnya, yakinlah sudah. Allah berfirman, wa fil ardi ayatul lil muqinin. Dan di dunia banyak tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin. Ini surah Az-Zariyat ayat yang ke-20. Karena itu dalam Al-Baqarah ayat 4 dan 5, orang yakin ini dijamin kebahagiaan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Orang bertakwa, orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, hai Muhammad, dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu, dan kepada akhirat mereka itu yakin. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang berada di atas hidayah Allah. Dan mereka lah orang-orang yang akan berbahagia. Adapun ahli neraka dijelaskan salah satu penyebabnya tidak ada.
keyakinan terhadap perkara gaib, ragu kepada adanya kiamat, ragu terhadap janji Allah, janji yang segera, maksud segera itu yang masih dialami dalam kehidupan di dunia ini, dan kepada yang tertunda akhirat nggak yakin. Ancamannya neraka, konsekuensinya neraka. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Jathiyah 32, Allah menyatakan, wa idza qila inna wa'dallahi haqqo was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'ah inna dhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustayqinin. Bila dikatakan kepada mereka bahwa janji Allah itu benar, kiamat itu tak ada keraguan lagi di dalamnya, mereka bilang, kami nggak yakin apa itu kiamat. Kami hanya menyangka itu hanya dugaan dan kami tidak meyakininya. Akibatnya terkena azab yang sangat dahsyat. Jadi yakin itu adalah ruh bagi seluruh amalan hati dan menjadi poros bagi seluruh amalan-amalan hati, yang semua amalan hati bertumpuk pada poros tersebut. Oleh karena itulah maka sebagian ulama salaf menyatakan as-sabru nisful iman wal yaqin al-imanu kulluh. Sabar adalah separuh dari keimanan, sedangkan yakin itu iman secara keseluruhan. Ini benar, ungkapan yang tadi benar. Kenapa? Sabar itu setengah dari iman, sedangkan yakin keimanan secara keseluruhan. Sabar ini setengah dari keyakinan. Levelnya, rankingnya di bawah keyakinan. Kenapa? Kadang seorang hamba bisa bersabar walaupun dia kurang yakin. Ada kegoncangan, keraguan di dalam hatinya. Tapi dia bisa tangguh menghadapinya, sabar menghadapinya. Di tengah penderitaan, di tengah beragam musibah, dia bisa tangguh, bisa sabar walaupun tidak yakin. Ya, banyak. Orang-orang kafir kan nggak yakin kepada hari akhirat. Orang kafir ketika ditimpa musibah, tidak yakin musibah ini banyak keuntungan seperti yang kita yakini. Dosa gugur, pahala nambah, doanya dikabul dan seterusnya. Tapi banyak orang kafir tapi sabar, tangguh dalam hal itu. Adapun orang yang yakin, levelnya di atas yang sabar. Karena apa? Orang yang yakin menganggap bala, menganggap musibah, ujian sebagai sebuah kenikmatan. Dia, orang yang yakin, merasa senang dengan penderitaan atau musibah, sebagaimana dia juga merasa senang dengan kesenangan, dengan kegembiraan. Malah ada yang sebaliknya. Ketika memperoleh kesenangan, dia sedih. Seperti seorang gubernur di sebuah provinsi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia orang yang paling miskin di provinsinya. Lalu Umar menyuruh sekretaris dari gubernur ini untuk menuliskan daftar mustahik yang perlu ditunjang. Memerintahkan kepada gubernur, tulis. Kata gubernur ke sekretarisnya, tuliskan data kasih data, tuliskan daftar nama. Langsung kasih ke Umar. Maka dikasih. Ternyata yang pertama itu gubernurnya, tanpa sepengetahuan gubernurnya.
Kata Umar, ini gubernur yang paling miskin? Iya. Semiskin apa? Nggak ada yang lebih miskin dari dia. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan hadiah sekian puluh ribu dinar. Kalau diuangkan miliaran, kalau dirupiahkan. Sampai dipikul oleh orang banyak. Karena berupa koin emas, batangan emas. Begitu diberikan masuk. Gubernur ini untuk apa? Untuk siapa? Ini hadiah dari Khalifah Amirul Mukminin untuk pribadi. Langsung dia istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan senang, bukan sujud syukur. Kedengaran oleh istrinya. Ada musibah besar apakah sampai engkau istirja? Apa bilangnya? Sebesar-besar musibah. Apakah ada berita pasukan kaum muslimin kalah di medan perang? Lebih besar lagi daripada itu. Apakah Umar bin Khattab Amirul Mukminin meninggal? Lebih besar lagi musibahnya daripada itu. Istrinya juga sampai gemeter, belum lihat emasnya karena masih di dalam. Di ruang tamunya masih ada tamu tersebut. Musibah apa gerangan yang lebih besar daripada itu? Jawabnya apa? Dunia telah masuk ke dalam rumah kita. Godaan dunia telah masuk ke rumah kita. Ternyata dilihat emas yang banyak. Apa yang terjadi? Kata istrinya, bagikan. Dibagikan tidak sampai sehari habis semuanya. Dibagikan kepada fuqara dan masakin, baru plong. Alhamdulillah. Coba lihat, dia memperoleh kekayaan melimpah, bukannya senang, bukannya gembira, malah stres. Terbalik sedikit dengan kita. Kalau nggak punya apa-apa stres, kalau banyak apa-apa senang gembira. Nah, ini orang yang yakin. Kenapa dia stres ketika banyak limpahan harta? Pertama, dia yakin ini akan menggoda. Banyaknya harta itu mengakibatkan apa coba? Dia bisa lalai dari ibadah menikmati hartanya. Muncul kebanggaan dalam dirinya karena hartanya di hadapan orang lain. Ini kan penyakit hartawan begitu. Bangga, merasa lebih daripada orang lain karena kelebihan hartanya. Kedua, tergiur, tergoda untuk menikmati, bersenang-senang di dunia dengan hartanya. Ketiga, tak mustahil melalaikan dia dari ibadah. Setidaknya menurunkan kualitas ibadah dia. Orang yang sudah terlena dengan kenikmatan dunia, bayangan kenikmatan dunia selalu masuk ke dalam pikirannya. Ketika sholat, kebayangnya nikmat dunia. Ketika akan tidur, yang dihayalkan kenikmatan dunia. Tidurnya bermimpi dengan limpahan kekayaan dunia. Dan begitulah seterusnya. Oleh karena itulah, maka orang yang yakin menganggap bala sebagai nikmat dan menganggap nikmat sebagai bala. Karena kenikmatan menguji kita. Apakah akan syukur, apa akan kufur? Nabiullah Sulaiman ketika memperoleh 5 nikmatan karunia yang sangat banyak, apa yang beliau katakan? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Allah untuk menguji aku. Apakah aku akan syukur atau akan kufur? Nikmat adalah ujian. Dan ujian adalah kenikmatan. Itu di mata orang-orang yakin. Adapun di mata orang-orang yang kurang keyakinannya menganggap nikmat adalah anugerah dan musibah adalah penderitaan.
Berkata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, al-yaqin wal mahabbah huma ruknal iman wa alaihima yambani wa bihima qiyamuhu wa huma yamuddani sa'iral a'malil qalbiyah wal badaniyah wa anhuma tasduru wa bi dha'fihima yakunu dha'fal a'mal wa bi quwwatihima quwwatuha wa jami'u manazilis sa'irin innama tuftahu bihima wa huma yuthmirani kulla amalin salih wa ilmin nafi wa hudam mustaqim. Kata Imam Ibnu Qayyim, yakin dan mahabbah. Mahabbah itu cinta kepada Allah dan yakin terhadap semua yang Allah janjikan walaupun gaib. Akhirat, alam kubur, masa depan itu gaib. Tapi yakin terhadap semua yang gaib tadi. Yakin dan mahabbah merupakan dua di antara pilar-pilar keimanan. Di atas kedua inilah iman berdiri. Dengan dua inilah iman ini tegak. Dan kedua inilah yang menggerakkan orang untuk beramal, baik amal hati ataupun amalan anggota badan. Dari keduanya lah lahir seluruh amalan. Lemahnya yakin dan mahabbah menyebabkan lemahnya motivasi untuk beramal. Kuatnya kedua-duanya menguatkan motivasi beramal. Seluruh jalan-jalan yang menuju kepada Allah terbuka dengan dua hal ini. Kedua hal ini yaitu yakin dan mahabbah membuahkan seluruh amal soleh dan seluruh ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu berkata Abu Bakar Al-Warraq, al-yaqinu milakul qalbi wa bihi kamalul iman wa bil yaqin urifallah wa bil aqli uqila anillah. Yakin itu raja bagi hati. Dengan keyakinan ini sempurnalah keimanan. Dengan keyakinan inilah orang terdorong untuk mengenal Allah lebih jauh. Dan inilah yang menyebabkan orang itu selalu semangat mempelajari Allah dan syariatnya sebagai jalan yang harus dia tempuh menuju kedekatan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Berkata Al-Hasan, bil yaqini tulibatil jannah wa bil yaqin huriba minan nar wa bil yaqin uddiyatil faraid wabil yaqin subiru alal haqq. Dengan keyakinan surga tetap diburu. Dengan keyakinan neraka dijauhi sejauh-jauhnya. Dengan keyakinan dilaksanakan seluruh kewajiban. Dan dengan keyakinan orang bisa sabar di atas kebenaran sekalipun banyak godaan menerjang. Para nabi, para sahabat, para ulama hidupnya penuh penderitaan, tapi sabar. Kenapa? Yakin semua penderitaan itu menguntungkan dia di akhirat. Orang ibadah karena ingin surga. Boleh nggak ibadah ingin surga? Bingit boleh. Nggak ikhlas dong. Kata siapa? Ya ikhlas lah. Makanya Allah perintahkan, Nabi juga menyuruh agar kamu meraih surga, lakukan ini. Maka banyak orang termotivasi melakukan semua amal itu karena ingin surga. Ya ikhlas, ya pasti ikhlas lah. Maka ikhlas jangan dipersempit maknanya dengan niat meraih ridho Allah saja. Meraih ridho Allah meniatkan amalan betul ikhlas. Tapi enggak hanya itu. Perluas. Ikhlas itu meniatkan amalan untuk meraih apapun yang ada di sisi Allah. Ya ridhonya, rahmatnya, pahalanya,
ampunannya, surganya, perlindungannya dari api neraka. Allah menyuruh semua itu. Beramal untuk meraih semua itu. Jadi surga diburu kenapa? Dengan dalam bentuk malam-malam bangun padahal ngantuk, malas gitu ya, dingin, bangun, mandi, minimal wudu, lalu sholat. Itu karena yakin bahwa apa yang dia lakukan itu menguntungkan dia, lahir batin dunia akhirat. Apa untungnya tahajud di dunia? Oh, gede banget lah. Sudah yakin saja itu luar biasa efeknya. Apalagi tahajud salah satu wujudnya tak ketakwaan. Orang yang bertakwa kita tahu semua kesulitannya akan Allah kasih solusi. Dilimpahkan rizki yang tidak disangka-sangka. Semua urusannya Allah mudahkan. Itu Allah janjikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang takwa kepada Allah, Allah berikan solusi di setiap masalah. Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah mudahkan semua urusan. Dan banyak lagi. Kenapa orang mau lapar-lapar siang hari, tidak makan, tidak minum, bukan karena ingin kurus, ingin langsing. Jauh lebih dari itu. Itu salah satu efek baiknya aja, langsing sehat itu. Tapi jauh lebih berharga dari itu. Dosa berguguran, dijanjikan surga, pahala dilimpahkan dengan jumlah yang tak terkira. Selama saum doanya itu dikabul oleh Allah. Banyak tuh keuntungan. Itu yang menyebabkan orang siap melakukan apapun. Dengan keyakinan dihindari neraka. Walaupun amalan penyebab neraka itu menyenangkan, tapi dia jauhi kesenangan itu. Itu perkataan Al-Hasan, yakin menyebabkan surga selalu diburu, neraka selalu dijauhi, kewajiban selalu dilaksanakan, dan bersabar atas seluruh penderitaan di atas kebenaran. Ya. Karena itulah tak heran bila keyakinan ini oleh Allah banyak disebut dalam Al-Quran dengan beragam ungkapan. Pertama, kadang Allah menyebut keyakinan sebagai salah satu sifat dari orang-orang yang beriman. Al-Baqarah ayat 4 dikatakan salah satu ciri orang bertakwa, wabil akhirati hum yuqinun. Dan terhadap akhirat mereka itu yakin. Kadang Allah menyebut orang yang yakin itu dipuji sebagai orang yang mampu mengambil manfaat terhadap Al-Quran. Allah menyatakan dalam surah Al-Jathiyah ayat 20, hadza basairu linnas wa huda wa rahmatul liqaumi yuqinun. Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata untuk manusia, juga petunjuk dan rahmat. Bagi manusia yang gimana? Bagi mereka yang yakin. Kadang-kadang Allah menyebut bahwa keyakinan ini sebagai bukti orang tersebut memiliki hikmah rabbaniyah, akan meraih ranking atau level kemuliaan tertinggi, dan sebagian kecil dari orang-orang yang Allah pilih dari kalangan hamba-hambanya. Seperti yang Allah ungkapkan dalam Al-An'am 75. Allah menyatakan wa kadzalika nuriya Ibrahim malakutas samawati wal ard waliyakuna minal muqinin. Demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim kerajaan langit dan bumi. Untuk apa Allah memperlihatkan
Kerajaan Allah di langit itu perkara gaib yang orang biasa nggak bisa. Nabi Ibrahim oleh Allah diperlihatkan. Untuk apa? Liyakuna minal muqinin. Agar dia termasuk orang-orang yang yakin. Menunjukkan keyakinan ini adalah sesuatu banget gitu loh. Sampai banyak mukjizat diberikan kepada para nabi. Banyak perkara gaib yang Allah perlihatkan kepada para nabi. Salah satu tujuannya agar menambah keyakinan. Kadang-kadang keyakinan itu oleh Allah dijelaskan sebagai tujuan dari seluruh penjelasan-penjelasan Allah, termasuk perkara-perkara gaib. Allah terangkan. Dalam rangka apa? Manusia meraih level tertinggi melalui semua itu berupa didapatinya keyakinan. Allah jelaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat yang kedua, yudabbirul amra wa yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Allah mengatur seluruh urusan, merinci, menjelaskan ayat-ayatnya. Untuk apa? Agar kalian yakin terhadap pertemuan dengan Allah. Jadi orang-orang yang yakin itu berarti orang-orang yang telah mampu mengambil pelajaran dari semua yang Allah jelaskan tadi. Kadang-kadang Allah menyebut yakin itu salah satu anak tangga yang harus dilalui untuk meraih al-imamatu fiddin. Keimaman dalam perkara agama. Maknanya dia akan menjadi ikutan sebagaimana imam. Imam itu diikuti dalam perkara agama. Karena itulah maka para ulama zaman dahulu disebut imam di bidangnya masing-masing. Kita tahu imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kenapa mereka disebut imam padahal bukan pemimpin sosial atau politik? RT acan. Tapi menjadi ikutan, menjadi rujukan. Orang bersandar kepada mereka. Dalam hal apa? Dalam hal agama. Menjadi imam. Kenapa Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, semua itu disebut imam dalam masalah hadis. Sebab mereka menjadi ikutan, rujukan dalam masalah hadis. Keimaman dalam perkara agama itu salah satunya disebabkan karena keyakinan yang mereka miliki. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah As-Sajdah 24, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan di kalangan manusia imam-imam, pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan agama kami. Imam memberi petunjuk dengan agama Allah. Itu para ulama. Kenapa mereka jadi imam begitu? Lamma sabaru. Pertama karena kesabaran mereka. Sabar dalam hal apa? Sabar ketika belajar. Sabar ketika beramal, mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Sabar ketika mengajarkan dan mendakwahkan. Sabar juga ketika menerima respon buruk akibat dakwah yang dilakukannya. Tak ada satupun orang berdakwah mengajak kepada kebaikan kecuali pasti dapat respon negatif dari pelaku keburukan. Kita bilang mabuk haram, tinggalkan. Pemabuk tersinggung, respon dia dengan respon yang buruk. Kita bilang jangan berbuat mungkar. Orang yang berbuat mungkar anti ke kita. Kita bilang jauhi kebidahan. Jangan engkau lakukan. Para pelaku kebidahan
ngamuk kepada kita, kan gitu ya. Nah rata-rata yang kayak begitu punya power, punya kekuasaan, punya uang, punya pengikut. Nah mereka menggunakan semuanya itu untuk menentang kita, menunjukkan reaksi kontra terhadap apa yang kita lakukan. Menderitalah orang yang menyebarkan dakwah. Sabar. Sabar di atas 4 hal. Sabar ketika belajar. Kalau ketika belajar nggak sabar, tumbang di tengah jalan. Akhirnya berhenti belajar. Sabar ketika mengamalkan. Setelah difahami, wajib diamalkan, butuh kesabaran. Nggak sabar, nggak apa-apa. Yang penting tahu, akhirnya tidak diamalkan. Terus sabar ketika mendakwahkan. Mendakwahkan itu berat. Kalau nggak sabar, berhenti dakwah. Udah capek, udah lelah, menyita banyak waktu. Reaksi orang negatif lagi. Ngapain saya ngajak orang kepada kebaikan, kepada kebenaran. Respon mereka buruk, berhenti itu. Sehingga lahir mantan ustaz. Lahir mantan kiai. Pensiunan para da'i. Padahal dakwah mengajar sampai mati, sampai titik darah penghabisan, sampai akhir hayat, ya. Nah, jadi orang menjadi imam dalam arti diikuti oleh orang dalam perkara agama. Pertama karena kesabaran, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin kepada ayat-ayat kami. Yakin ini yang menyebabkan mereka sabar tadi. Kenapa bisa sabar? Karena yakin. Yakin terhadap semua yang Allah janjikan. Orang yang menderita ketika mencari ilmu luar biasa. Dosa gugur, pahala nambah, Allah bangga, dan seterusnya. Dan seterusnya, ya. Maka kadang berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, was-sabru wal yaqin bihima tunalul imamatu fiddin. Dengan kesabaran dan keyakinan bisa menyebabkan teraihnya keimaman dalam perkara agama. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri dengan sedikit redaksi yang berbeda, kata beliau, wa bis-sabri wal yaqin tunalu al-imamatu fiddin. Dengan kesabaran dan keyakinan teraihlah keimaman dalam perkara agama. Kadang-kadang ada ayat yang mencela orang yang tidak yakin terhadap janji Allah, terhadap perkara-perkara gaib, hanya karena tidak real, tidak nyata dalam kehidupan. Akhirat kan nggak nyata. Alam kubur nggak nyata, masa depan juga belum tentu, kan gitu. Maka tidak diyakini, oleh Allah dicela. Allah berfirman dalam An-Naml 82, "Annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun." Manusia itu kebanyakan dari mereka nggak yakin terhadap ayat-ayat kami. Dalam surah Ar-Rum ayat 60, fasbir inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Bersabarlah engkau, karena janji Allah itu benar. Jangan sampai kamu diresahkan, digelisahkan oleh orang-orang yang tidak yakin. Biarkan yang tidak yakin, jangan sampai membuat kamu ini depresi. Itu ayat-ayat tentang keyakinan dengan beragam ungkapan. Hadis lebih banyak lagi. Di antaranya hadis yang sahih, seperti apa yang diungkapkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Abu Hurairah itu disuruh oleh Nabi SAW. Kata beliau kepada Abu Hurairah, idhab bina'layya hatain faman laqita min wari hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuh fabashshirhu bil jannah. Kamu bawa 2 sendalku ini, sepasang sendalku ini, terus keluar dari kebun ini.
Ini waktu itu ada di kebun kurma. Siapa saja yang kau temui di luar kebun ini dan dia bersaksi la ilaha illallah dengan keyakinan sepenuh hati, berikan kabar gembira kepada dia dengan surga. Dengan syarat la ilaha illallah itu dengan yakin. Suatu saat Nabi SAW mendengar Bilal azan, mengajak sholat. Hayya ala sholat, hayya ala falah. Dan diawali oleh kalimat tauhid. Awal azan kan Allahu Akbar, terus asyhadu an la ilaha illallah 2 kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, hayya ala sholat, hayya ala falah. Falamma sakata. Ketika Bilal telah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah dalam azannya, lalu diam dulu, narik nafas, berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, man qala mithla hadza yaqinan dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan seperti yang dikatakan Bilal dengan yakin sepenuh hatinya, dia akan masuk surga. Lalu para ulama berkomentar, hadis ini riwayat Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak juga meriwayatkan. Lalu para ulama berkomentar, fadalla dzalika ala anna al-yaqin sababun lidukhulil jannah. Hadis ini menunjukkan bahwa yakin termasuk salah satu sebab masuknya orang ke dalam surga. Berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kata beliau, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar. Thumma baka. Faqala is'alullaha al-'afwa wal-'afiyah. Fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqin khairan minal 'afiyah. Suatu saat Nabi SAW berdiri di atas mimbar. Tiba-tiba beliau menangis. Lalu beliau berkata, mintalah kalian kepada Allah al-afwa wal-afiyah. Minta maaf, ampunan kepada Allah dan minta al-afiyah, kesehatan. Kalau kesehatan al-afiyah ini disebut mandiri, maka maknanya adalah kesehatan secara keseluruhan mencakup 3. Sehat lahir, sehat batin, sehat agama. Maksudnya tidak ada penyimpangan, kekeliruan, kesalahan dalam pelaksanaan agama. Ini kalau satu saja. Kadang-kadang dipisah antara afiyah, sihah, wal afiyah, wassalamah. Kalau 3-tiganya disebut sihah, Allahumma atina sihata wal afiyata wassalamah. Ya Allah, berikan kepada kami kesehatan, al-afiyah dan keselamatan. Baru itu rinci maknanya. Al-afiyah, sehat jiwa. Terus as-sihah, sehat badan. As-salamah, selamat agamanya. Selamat dari kekafiran, perbuatan syirik, kebid'ahan, kemaksiatan, penyimpangan, seperti itu. Tapi kalau hanya satu saja, afiyah mencakup 3-tiganya. Is'arullahal afwa wal afiyah. Mintalah kalian kepada Allah ampunan dan afiyah. Kenapa? Fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqin khairan minal afiyah. Karena sungguh seseorang tidak pernah diberikan setelah keyakinan yang lebih baik dari al-afiyah. Yang pertama, pemberian terbaik yakin. Kedua, al-afiyah. Karena dengan al-afiyah sehat jasmani, sehat rohani, sehat agamanya. Itu bahagia itu. Jadi minta dua. Yaitu apa? Al-afwa wal-afiyah. Ya. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga oleh Imam Ibnu Majah,
disahihkan oleh Imam Ibn Hibban, Al-Hakim meriwayatkan juga dalam kitab Al-Mustadrak lalu mensahihkannya. Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini dalam kitab Sahih At-Targhib dan hadis ini sahih. Ya. Inilah ayat-ayat dan hadis-hadis tentang keyakinan dengan beragam ungkapan. Keyakinan ternyata bertingkat-tingkat, tidak hanya satu tingkat. Ada 3 tingkat keyakinan. Kita nanti bisa mengukur diri keyakinan kita ini di level mana. Dan sudah kita terangkan yakin ini buah dari ilmu. Ilmu yang mendalam dengan informasi yang banyak melahirkan keyakinan. Kalau ilmunya ilmu biasa saja masih mungkin diragukan. Seperti yang sudah saya bilang kemarin. Ada orang yang menyatakan tadi ada musibah kecelakaan di tol. Satu orang. Oh, tahu aja. Tapi belum tentu yakin. Siapa tahu dia salah dengar. Siapa tahu dia hanya melihat video kecelakaan di tol ternyata tahun yang lalu kan masih. Tapi kalau datang 2 orang, kedua, ketiga, 10 orang. Tadi di kilometer sekian ada kecelakaan. Makin banyak yang menginformasikan hal yang sama, makin yakin kita. Oh, kalau gitu benar. Yakin itu banyaknya informasi ilmu yang masuk dari beragam sumber, baru yakin. Nggak ada ragu lagi. Nah, lalu keyakinan yang lahir dari ilmu yang mendalam ini ada 3 level. Seperti umpamanya kita nggak lihat, nggak mendeteksi, nggak menjangkau dengan panca indera, tapi kenapa kita yakin seusai kehidupan ini ada alam kubur, ada akhirat, ada kiamat, sampai berakhir ada surga, ada neraka. Sebab informasi tentang itu yang kita dapat banyak. Ada ratusan ayat menjelaskan itu, ribuan hadis, dan para ulama menerangkan dalam kitab-kitab mereka jauh lebih banyak. Oh, informasinya itu komprehensif, lengkap, komplit. Yakin. Nah, cuma keyakinan ini di level mana? Kita bisa lihat maratibul yakin. Tingkatan keyakinan kita akan bahas hari Kamis yang akan datang. Sekarang sudah habis waktu untuk menjelaskan. Tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab. Sampai di sini saja dulu. Insyaallah kita lanjut di hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Bismillah. Ustaz, ana sudah menikah 10 tahun. Qadarullah belum Allah karuniakan keturunan. Namun ana sudah ridha atas ketetapan Allah, tapi dalam hati ana masih berharap dan yakin Allah akan berikan keturunan. Apakah itu termasuk ridha? Iya, ridha itu sekali lagi sururul qalbi bimuril qadha. Senangnya hati dengan pahit, di tengah pahitnya takdir Allah. Tidak punya keturunan, takdir Allah yang membuat kita menderita. Pasti ada hikmah di balik itu. Salah satunya barangkali kalau Allah mengaruniakan kita keturunan, kita nggak bisa mendidiknya, nggak bisa mengarahkannya, nggak bisa membinanya. Sehingga kita bisa terbebani untuk mempertanggungjawabkannya dunia akhirat. Ada solusi? Ada. Coba ikhtiar terus ke dokter. Coba doa terus. Terus lakukan 2 hal. Banyak istighfar. Banyak infak dan sedekah. Istighfar penyebab Allah mengkaruniakan anak. Allah menyatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum
min darara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Kata Nabi Nuh, aku berkata kepada kaumku, istighfar kalian karena Allah Maha Pengampun. Kalau kalian istighfar, Allah akan mengaruniakan hujan yang menjadi rahmat. Allah limpahkan kepada kalian harta dan anak-anak yang banyak. Ini ayat, banyak istighfar. Banyak juga sedekah. Para ulama membahas bab yang diberi judul Ilajul Aqim. Obat bagi Aqim. Aqim itu kemandulan. Gak punya anak. Apa obatnya? Dua. Istighfar dan banyak sedekah. Berdasarkan satu hadis, seorang sahabat datang, ya Rasulullah, inni tazawwajtu wa lam yurzaq li walad. Ya Allah, aku sudah lama nikah, tapi belum diberi rezeki berupa anak. Apa kata Nabi SAW? Min aina anta min kathratil istighfari was sadaqat. Kenapa engkau tidak memperbanyak istighfar dan sedekah? Lalu beliau membacakan surah Nuh tadi. Fafa'ala, dia melakukan itu. Banyak istighfar. Setiap detik dia istighfar. Ribuan kali sehari. Dan banyak sedekah. Apa yang terjadi? Dia sampai punya 9 anak setelah itu. Bukan kembar, bukan. Ya tahunan lah ya. Coba ikhtiar seperti itu. Wallahu a'lam. Mengapa untuk mendapatkan cinta Allah kita harus melalui beragam ujian dan kesusahan? Apakah Allah lebih mencintai hambanya yang menderita? Pertama, ujian itu sangat dibutuhkan untuk mengetahui asli atau palsunya perjuangan kita. Sebagaimana seberapa tangguh kita, seberapa besar pengorbanan kita, kan gitu. Dan itu dibutuhkan di semua lapangan untuk menyeleksi. Ahasiban nas ayutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata kami beriman padahal belum diuji? Dalam urusan dunia aja begitu, sekolah. Mau masuk dites dulu. Setelah masuk diberi pelajaran dites. Baru naik tingkat. Mau naik tingkat lagi, tes lagi. Terus begitu. Kerja juga begitu. Mau masuk ada tes. Psikotes ada, wawancara. Wawancara itu juga tes. Ngetes mental juga ya. Nah, setelah masuknya jadi karyawan, ada ujian-ujian lain. Harus ikut training pendidikan dan seterusnya. Itu di semua bidang kehidupan, ujian sangat diperlukan untuk menyeleksi. Apalagi ini untuk masalah akhirat, masalah agama. Ya perlulah ujian ya. Untuk mengetahui benar tidaknya, juga untuk lebih memperkuat imannya, mentalnya, segala-galanya. Dengan ujian, kita akan lebih tangguh. Dengan ujian, kita akan lebih hebat. Jadi ujian yang membuat orang menderita demi kepentingan orang itu supaya skillnya nambah terus, naik terus gitu ya. Akhirnya dia lebih tangguh daripada sebelumnya ya. Jika demikian, apakah menderita lebih utama daripada kesenangan? Haruskah kita memilih penderitaan di dunia agar dicintai oleh Allah? Iya, kecinta Allah bisa melalui penderitaan, bisa melalui kegembiraan, kesenangan, kenikmatan. Cinta Allah bisa diraih dengan kesenangan. Begitu Allah memberikan kesenangan, kita bersyukur. Allah memberikan kita harta, senang enggak? Level kita pasti senang ya. Beda dengan level sahabat tadi. Level kita pastilah kita dikasih uang miliaran, sujud syukur naga bisa sejam atau meren.
Alhamdulillahnya juga setiap bernafas alhamdulillah, kayaknya sumringahnya tuh kelihatan banget tuh. Bisa nggak kesenangan itu kita jadikan alat meraih cinta Allah? Sangat bisa. Keluarkan zakatnya, infaknya, sedekahnya. Pakai umroh, pakai haji, bangun masjid, bantu pondok pesantren, yayasan-yayasan dakwah, para fuqara masakin. Cinta Allah bisa diraih dengan itu, ya. Jadi tidak hanya penderitaan. Yang penting bagaimana respon kita. Ketika menderita kita sabar, berdoa, mendekat. Ketika senang kita bersyukur, berdoa, dan juga mendekat. Jadi responnya sama. Ketika musibah sabar, berdoa, mendekat. Ketika senang, syukur, berdoa, dan mendekat. Dua-duanya bisa meraih cinta Allah. Nabi SAW menyatakan, ajaban li amril muslim anna amrahu kullah khair wa ma dzaka illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Seluruh urusannya baik, nggak ada yang buruk. Dan ini nggak layak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. In asabathu sarra syakara fakana khairalah wa in asabathu dharra sabara fakana khairalah. Kalau orang mukmin ini ditimpa kesenangan, diberikan kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, dia bersyukur. Dan syukur ini baik akibatnya bagi dirinya. Cinta Allah teraih. Dan bila ditimpa musibah, penderitaan, dia sabar. Dan sabar ini baik akibatnya untuk dirinya. Cinta Allah teraih dengan kesabaran, teraih dengan syukur. Ya, jadi tidak selalu harus menderita untuk bisa dicintai oleh Allah. Senang pun bisa menjadikan kita dicintai oleh Allah. Asal respon terhadap apa yang kita alami ini benar. Kalau umpamanya yang kita alami membuat kita menderita, sabar, berdoa, mendekat. Kalau menyenangkan, syukur, berdoa, mendekat. Dua-duanya meraih cinta Allah. Pak Ustadz, alhamdulillah saya akan berangkat umroh. Barakallahu fiik. Semoga dilancarkan, disehatkan di sana dan umrohnya mabrurah, maqbulah. Namun saya merasa cemas dan takut karena saya sakit non-medis akibat jin nasab dan sihir. Masih dalam proses pengobatan ruqyah syar'i. Yang saya cemaskan adalah ketika sholat berjamaah di Mekah saya kesurupan. Bagaimana Pak Ustadz agar saya merasa tenang dan baik-baik saja? Bagus. Nanti jin yang nempel ini mungkin turunan, mungkin ada mbahnya dulu yang pernah punya perjanjian dengan bangsa jin. Mungkin jadi dukun, menjadi ahli sihir. Salah satu isi perjanjiannya kalau orangnya mati, jinnya nanti nurun ke salah satu turunannya yang sesuai dengan kriteria yang disepakati. Mungkin ke anak, mungkin ke cucu, mungkin ke cicit. Tiba-tiba ada anak sejak kecil aja mengalami yang disebut indigo. Melihat ini, melihat itu. Mungkin itu turunan. Bisa dihilangkan? Sangat bisa. Gimana caranya? Pertama, tanamkan tauhid dalam dirinya. Pelajari tauhid semendalam yang kita bisa. Kedua, banyak-banyak menghafal Al-Quran. Baca sesering mungkin. Niatkan untuk meruqyah diri sendiri. Terus hafalkan semua zikir, zikir harian. Zikir pagi dan petang, zikir mau tidur, bangun tidur, masuk keluar WC, masuk keluar rumah, naik kendaraan, masuk keluar pasar, dan seterusnya. Semua amalannya selalu sertai dengan zikir. Terapkan sunnah Nabi SAW di setiap lapangan kehidupan.
Rutinitas kita itu media penerapan sunnah Nabi SAW. Mau tidur ada sunnah Nabi yang diterapkan. Bangun tidur, keluar masuk WC, sehari-hari semuanya. Itu media untuk menerapkan sunnah Nabi SAW. Dengan itu insya Allah setan yang menguntit dirinya nggak akan betah. Jangankan setan dalam bentuk jin. Sekarang umpamanya setan dalam bentuk manusia. Umpamanya ya, kakek kita menyuruh seorang pendekar tapi umpamanya jauh dari agama untuk mengawal kita kemanapun. Tapi si pengawal ini kerjaannya ngerokok, minum, mabuk, dan seterusnya. Kitanya selalu ke masjid, ikut ngaji. Selalu baca Quran, selalu ibadah. Betah nggak dia? Nggak akan betah. Orang ahli maksiat yang durhaka masuk masjid itu, kepanasan itu. Apa namanya? Nggak betah jiwanya itu. Kayak ikan di daratan, gugurubugan gitu. Nanti pergi sini nggak mau kayak mendampingi si ini ke masjid terus, ngaji terus, baca Quran terus, zikir terus, sholat terus. Padahal saya inginnya kedugem, inginnya karaokean, inginnya kayak gitu. Dia akan pergi sendiri. Apalagi syaitan bangsa jin, begitu mendengar ayat, zikir itu lari. Ya, insya Allah lama-lama akan pergi sendiri. Ya, itu yang pertama. Kedua, nanti kalau orang yang bawa jin akibat turunan itu ke Mekah, pertama mungkin ikut, mungkin wallahu a'lam, mungkin tidak ikut. Karena apa? Wallahu a'lam bishawab. Kalau di kalangan manusia ada aturan. Satu orang yang tinggal di satu negeri mau berangkat ke negeri lain ada aturan di kalangan sama manusia. Harus ada paspor, harus ada visa, ya enggak? Nah di kalangan jin juga ada komunitas mereka itu jauh lebih complicated daripada manusia. Kalau umpamanya satu suku bangsa jin tertentu ke daerah lain yang berbeda, tidak sembarangan. Orang aja nggak sembarangan. Akan banyak hal yang mereka temui ya. Maka belum tentu bisa. Mungkin bisa ikut, mungkin tidak, mungkin. Kalau toh di sana nanti pas di Masjidil Haram ikut sholat, mendengar bacaan ya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ada kasus walaupun jarang, saya pernah berkali-kali menyaksikan orang lagi sholat kesurupan ada, teriak-teriak ada. Dan di sana mungkin ya banyak para ahli ruqyah gitu, yang ketika ada orang yang kesurupan langsung ditangani. Oleh askar di pagar, diawasi. Ada yang bisa meruqyah langsung, dibiarkan oleh askar. Selama ada yang menangani secara syar'i. Sembuh, udah. Dikasih air zam-zam, begini udah. Yang mudah-mudahan setelah itu tidak pernah lagi kesurupan karena sudah ada orang yang ruqyah syar'iyah secara pas di sana ya. Insya Allah semuanya maslahat. Kalau toh terjadi kesurupan, insya Allah ada yang nge-handle di sana ya. Insya Allah. Dalam Islam boleh nggak berdoa minta diwafatkan oleh Allah dengan segera karena jiwa? Karena jika bundirkan dosa. Karena jika bunuh diri kan dosa. Kita sudah bahas. Dan jika berdoa setelah sholat apakah harus angkat tangan atau tidak? Kita pernah bahas ada larangan ya. Jangan sekali la yatamanna ahadukum al-maut. Jangan salah seorang di antara kalian meminta mati kepada Allah. Nggak boleh. Apalagi hanya keputus asaan. Apalagi tadi takut dosa kalau bunuh diri. Doa minta mati juga dosa sama. Kecuali ada kekecualian. Kondisi umpamanya kalau saya hidup terus, saya akan banyak dosa.
Karena apa? Lingkungan hidupnya, wah, godaannya super, iman saya lemah. Saya khawatir nanti lagi berdosa, mati. Itu pun kalau Nabi SAW menyatakan, wa in kunta fa'ilan falyaqul. Kalau wa in kana fa'ilan, kalau dia harus ingin berdoa minta mati, hendaklah berdoa Allahumma ahini maka natil hayatu khairali wa tawaffani maka natil wafatu khairali. Ya Allah, panjangkan hidupku kalau kehidupan itu lebih baik bagiku. Wafatkan aku kalau wafatku lebih baik bagiku daripada mati. Serahkan kepada Allah. Kan kita nggak tahu lebih baik hidup atau lebih baik mati, ya enggak? Kita nggak tahu. Serahkan kepada Allah, ya Allah, kalau panjang umur lebih baik bagi saya, panjangkan umur saya tapi beri hidayah. Kalau kematian lebih baik bagi saya, wafatkan saya. Gitu. Ini kalau kondisinya seperti tadi, khawatir terhadap agamanya. Kalau saya hidup panjang, khawatir dosanya tambah gede, mending sekarang. Tapi kalau motivasinya karena penderitaan dunia, bukan karena agamanya, maka nggak boleh sama sekali, ya. Jadi kalau kita ingin minta dimatikan oleh Allah, jangan saklek, ya Allah wafatkan, saya wafatkan, jangan. Tapi minta dipilihkan oleh Allah. Kalau kematian lebih baik bagi saya, wafatkan. Kalau hidup panjang lebih baik, panjangkan hidup saya. Itu saja. Bagaimana sikap terbaik ketika kita difitnah? Senyum. Tadi sudah dijelaskan. Fitnah itu musibah. Dosa kita gugur, pahala nambah. Orang yang memfitnahnya dosanya nambah, pahalanya berkurang. Pahalanya di-offer ke kita, dosa kita di-offer ke dia. Terus doa kita makbul tuh. Kalau kita mendoakan keburukan kepada dia, kena tuh. Da'watul madlum mustajabatun wa in kana fajira. Doa orang yang dizalimi makbul, walaupun dia orang tukang dosa, dosa besar, tapi dizalimi, doanya dikabul. Jadi nggak perlu khawatir. Apa yang dikhawatirkan? Takut orang-orang terpengaruh dengan fitnahnya lalu kita dihinakan. Enggak. Hina mulianya seorang bukan karena orang tapi karena Allah. Nabi SAW dihinakan, di fitnah ini itu. Apakah beliau terhina? Enggak, beliau tambah mulia. Walillahil izzatu walir rasuli walil mu'minin. Milik Allah lah kemuliaan. Dan milik Rasulnya dan milik orang-orang beriman. Selama kita iman, Allah muliakan. Walaupun jutaan orang menghinakan. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Ya Allah, engkau memuliakan siapapun yang engkau kehendaki dan menghinakan siapapun yang engkau kehendaki. Jadi mulia hinanya Allah yang ngatur, bukan orang. Ya. Adapun sebatas klarifikasi boleh. Umpamanya orang mengatakan kita gini-gini, bilang saya enggak begitu. Bila perlu sumpah, wallahi saya tidak seperti yang dia tuduhkan, cukup. Nggak perlu ngotot, apalagi balik kamu si eta. Jangan. Nanti pak fitnah atuh. Sarwana, ya, naon sarwana. Sarwa itu sama. Jadi sarwana samanya sama aja dengan dia. Dia buruk, kita balas seperti keburukan yang dia lakukan. Sama-sama buruk nanti. Itulah sikap kita. Tadi apa? Apakah mengangkat tangan enggak ketika berdoa seusai sholat? Khusus seusai sholat. Sunnahnya Nabi SAW tidak angkat tangan. Sunnahnya demikian. Ini yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Ada dua jenis sunnah, sunnah fi'liyah, sunnah tarkiyah. Sunnah fa'liyah adalah sunnah yang berupa perbuatan Nabi. Dengan sengaja Nabi berbuat demikian. Maka sunnah. Sunnah tarkiyah, sunnah berupa meninggalkan sebuah perbuatan secara sengaja. Seperti ba'da sholat.
wirid, doa. Apakah beliau mengangkat tangan? Tidak. Nggak ada riwayat beliau mengangkat tangan ba'da sholat ketika berdoa. Apakah beliau lupa? Para sahabat lupa? Nggak mungkin, masa tiap hari 5 kali lupa, ribuan orang mereka lupa, kita ingat? Nggak mungkin. Apakah Nabi SAW tidak menganggap utama atau melalaikan keutamaan mengangkat tangan? Nggak mungkin beliau mengabaikan kalau itu utama. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau mengangkat tangan ba'da sholat itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukan. Lalu kenapa tuh beliau tidak mengangkat tangan? Begitulah sunnah. Sunnah ketika berdoa ba'da sholat tidak mengangkat tangan. Adapun berdoa secara umum, ya disunnahkan mengangkat tangan. Jadi kalau itu rutin dilakukan, ya setiap hari, lihat contoh Nabi. Oh ternyata Nabi tidak angkat tangan ketika berdoa. Berdoanya iya dianjurkan. Ba'da sholat berdoa termasuk momen yang makbul. Tapi tidak mengangkat tangan. Kenapa tidak mengangkat tangan? Demikianlah sunnah Nabi dan para sahabat. Mereka tidak angkat tangan, kita pun tidak angkat tangan. Ya, wallahu a'lam. Jika sudah melakukan sholat tarawih setelah isya, lalu sholat tahajud di sepertiga akhir malam, bolehkah? Tahajud tarawih itu sama. Tahajud di Ramadan disebut tarawih. Tarawih sendiri bukan istilah yang dibikin oleh Nabi dan para sahabat. Nggak ada istilah itu di zaman Nabi SAW dan para sahabat. Diistilahkan qiyamul Ramadan. Man qama Ramadana iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang melakukan qiyamul Ramadan dengan iman dan ihtisab, diampuni semua dosa yang telah lalu. Tarawih itu istilah yang dibuat oleh ulama-ulama terkemudian. Kenapa? Karena banyaknya istirahat di tengah-tengah tarawih. 2 rakaat panjang, setelah itu istirahat dulu. Setelah siap 2 rakaat lagi panjang, istirahat lagi. Begitu seterusnya, karena diselingi banyak istirahat, disebutlah tarawih. Berasal dari kata tarowaha, ya tarowahu. Tarowaha adalah melakukan banyak istirahat di sela-sela sebuah kegiatan. Kenapa harus banyak istirahat? Dah capek. Kenapa capek? Dah panjang itu. 1 rakaat itu lebih dari 200 ayat 1 rakaatnya. Sampai Nabi SAW pernah sholat di rakaat pertama Al-Baqarah, lanjut ke An-Nisa, lanjut ke Ali Imran. 3 surat terpanjang. Setelah 3 surat baru ruku. Berapa jam coba? Kita mah gemeter lututnya. Nah setelah 2 rakaat istirahat. Setelah fresh lagi bangun lagi, begitu tarawih. Ya. Dan sekarang mah nggak layak disebut tarawih, dah nggak ada. Ada istirahat di tengah-tengah sholat qiyamul Ramadannya. Kenapa nggak ada istirahat? Dah capek. Kenapa nggak capek? Dah pendek-pendek itu. Paling setengah jam, 1 jam juga banyak yang batuk gitu. Jadi kalau sudah tarawih nanti boleh sholat lagi, boleh. Cuma tidak boleh ada 2 witir di 1 malam. La witrani fi lailatin. Tidak boleh ada 2 witir di 1 malam. Karena witir ganjil. Kalau 2 witir genap jadinya ya. Terakhir. Ada tragedi pesawat Amerika jatuh dan membawa penumpang. Suami ana refleks berkata alhamdulillah. Alasannya karena itu pesawat Amerika. Apa ana salah mengingatkan itu salah? Karena bisa jadi salah satu penumpang adalah orang Islam dan kaum mukmin. Jazakallahu khairan. Kalau umpamanya ada
musibah yang menimpa orang kafir kemudian menguntungkan kita, boleh kita berbahagia. Jangankan itu, kalau ada di tengah umat Islam ada tokoh sesat, menebar kesesatan, lalu mati, bukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab itu bukan musibah. Ketika para ulama tabi'in dahulu ada tokoh Syiah meninggal, mati gitu. Para ulama bukan inna lillahi tapi